Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita masuk lagi ke materi baru, yaitu tentang sediaan obat bentuk larutan. Jadi bagi kalian semua, silahkan cek lagi materi apa saja yang sudah selama ini kita bahas. Nah, karena itu nanti akan diujikan di tengah semester ini. Dulu waktu kelas 10 kalian sudah belajar tentang sediaan obat seperti pulperas, pulpis, sediaan kapsul, dan selain itu sediaan salep juga sudah dikasih tahu materinya dan juga sudah praktikum. Pada hari ini kalian juga akan Ibu jelaskan tentang sediaan obat bentuk larutan. Sebenarnya untuk materi ini harusnya ada praktikum, tetapi karena kita masih dalam keadaan seperti ini, masih dalam pandemi, maka praktikumnya kita undur saja. Baiklah, kita lanjut. Definisi sediaan bentuk larutan. Larutan adalah sediaan cair yang mengandung satu atau lebih zat kimia yang terlarut. Sediaan cair, ingat ya, larutan adalah sediaan cair yang mengandung satu atau lebih zat kimia yang terlarut. Nah, di sini yang digarisbawahi adalah sediaan cair dan dalam keadaan terlarut. Misal, terdispersi secara molekuler dalam pelarut yang sesuai, atau campuran pelarut yang saling bercampur. Contoh sederhananya seperti ini. Misalkan kalian mengambil segelas air, kemudian zat-zatnya itu yang terdispersi itu misalnya ada gula dan garam. Gula dan garam ini kan anggap saja suatu zat kimia. Kalian masukkan ke dalam air lalu kalian aduk, maka garam dan air itu secara otomatis dia akan terlarut. Terlarut itulah yang disebut dengan larutan. Jadi dia campuran pelarutnya itu saling bercampur. Nah, seperti itu. Karena molekul-molekul dalam pelarut terdispersi secara merata, maka penggunaan larutan sebagai bentuk sediaan umumnya memberikan jaminan keseragaman dosis dan memiliki ketelitian yang baik jika larutan diencerkan atau dicampur. Nah, katanya karena dia itu saling bercampur merata, seperti seolah-olah tadi air ditambahkan gula dan garam, maka kan gula dan garam itu akan tercampur secara merata. Pada saat dia percampuran itu memberikan jaminan adanya keseragaman dosis. Oh, berarti si garam dengan gula ini dia tersebar secara merata di air putih itu. Walaupun diencerkan, dia juga tetap memiliki ketelitian yang sama. Jadi sama-sama memiliki jumlah gula dan garam yang sama. Keuntungan dan kerugian. Keuntungannya merupakan campuran homogen. Homogen itu berarti tercampur secara sempurna. Dosis dapat diubah-ubah dalam pembuatan. Berarti ini bisa dibuat berdasarkan dosis permintaan dokter. Dapat diberikan dalam larutan encer. Kerja awal lebih cepat karena obat cepat diabsorpsi. Nah, ini apabila kita bandingkan dengan sediaan tablet, sediaan larutan ini jauh lebih cepat terabsorpsi. Kenapa? Karena apabila sediaan tablet, pada saat kita meminumnya, dia ada proses penghancuran sediaan itu dulu. Jadi tablet itu menjadi
hancur dulu, baru dia diabsorpsi. Kalau larutan, dia tidak usah dihancurkan, dia sudah dalam bentuk larutan, dia maka bisa langsung diabsorpsi. Jadi, tablet daripada larutan dibandingkan larutan, absorpsinya itu jauh lebih mudah dan lebih cepat sediaan larutan. Mudah diberi pemanis, bau-bauan, dan warna, dan sangat cocok untuk anak-anak. Nah, makanya sediaan larutan ini sangat banyak untuk anak-anak, sirup anak-anak, yang misalnya itu sirup Sunmol. Kan biasanya Sunmol untuk anak-anak itu isinya paracetamol, dimana mempunyai rasa, ada rasa stroberi, ada rasa jeruk, dan lain sebagainya. Untuk pemakaian luar, bentuk larutan ini mudah digunakan. Nah, jadi bentuk larutan ini tidak hanya untuk sediaan oral aja, tetapi juga ada untuk sediaan topikal atau bagian luar, dimana bentuk larutan ini mudah digunakan. Misalnya minyak gosok itu kan sebuah larutan, kan mudah tuh kita gunakan, cuma dioles-oles saja. Selain ada keuntungan, pasti ada kerugiannya. Apa sih kerugiannya itu? Yang pertama, kerugiannya itu volume bentuk larutan lebih besar. Jadi maksudnya di sini, misalkan kita bandingkan dengan sediaan tablet dibandingkan larutan, misalnya dosis 500 mg. Kalau kita minum sediaan tablet cuma butuh 1 tablet saja. Misalkan bentuk larutan, bisa-bisa mungkin kita harus meminumnya 2 sendok atau 3 sendok. Nah, itu kan volumenya itu berarti lebih besar yang harus digunakan. Sedangkan tablet itu lebih mudah atau lebih sedikit. Ada obat yang tidak stabil dalam larutan. Nah, jadi ada orang-orang berasumsi, kenapa kalau ada sediaan larutan yang manis, kenapa tidak semua obat aja dibuat larutan? Jadi, kekurangan larutan itu adalah dia bisa tidak stabil. Makanya, obat-obat yang tidak stabil itu tidak bisa dibuat dalam bentuk larutan ini. Alternatifnya bisa dibuat dalam bentuk suspensi, emulsi, atau sediaan pil, kapsul, tablet, karena masih banyak sediaan obat sebagai pilihan. Yang ketiga, ada obat yang sukar ditutupi rasa dan baunya dalam larutan. Contohnya obat-obat yang rasanya itu sangat pahit. Kalau kita buat dalam bentuk larutan kan tidak mungkin. Karena walaupun kita tambah pemanis, rasa pahitnya itu masih tetap ada. Makanya dibuatlah sediaan lain, bisa dalam bentuk supo atau dalam bentuk tabletnya kita salut dengan gula, otomatis rasa pahit itu tidak akan terasa. Nah, ini adalah kerugian dalam bentuk sediaan larutan. Faktor yang mempengaruhi kelarutan. Yang pertama, suhu. Pada umumnya, proses pelarutan zat padat akan lebih cepat apabila suhunya dinaikkan. Hal tersebut terjadi karena partikel-partikel zat pada suhu yang lebih tinggi akan bergerak lebih cepat, sehingga memungkinkan terjadinya tumbukan yang lebih sering dan efektif. Nah, jadi di sini dikatakan suhu itu apabila naik, maka zat padat itu mudah larut. Contohnya seperti ini. Kalian mendidihkan air putih itu kalian panaskan sampai mendidih. 1 gelas kalian siapkan, dan 1 gelas lagi air yang dingin. Air yang biasa saja, tidak panas, tidak dingin, tidak beku. Jadi dingin biasa, netral, dengan air yang mendidih. Kalian tambahkan garam. Garam di air mendidih dan garam di air biasa. Kalian aduk, kira-kira yang mana yang paling cepat larut? Pasti di air yang mendidih, karena di sini dikatakan zat itu mudah terlarut pada suhu yang tinggi.
suhu yang lebih tinggi. Makanya air yang mendidih itu kan suhunya lebih tinggi, makanya dia mudah untuk terlarut dibandingkan menggunakan air biasa. Walaupun juga di air biasa juga terlarut, tetapi itu membutuhkan waktu dibandingkan dengan air yang mendidih. Ya, bisa dipahami ya itu. Kemudian faktor yang mempengaruhi kelarutan, ukuran zat terlarut. Secara umum, semakin luas permukaan suatu zat akan mempengaruhi tumbukan antara partikel-partikel zat terlarut dan partikel-partikel air. Semakin besar luas permukaan, berarti semakin banyak permukaan partikel yang saling bertumbukan satu dengan yang lainnya. Hal ini mengakibatkan proses pelarutan berlangsung lebih cepat. Oke, sekarang ukuran zat terlarut. Ibu beri contoh lagi. Permen bongkahan besar. Bongkahan besar, misalnya bongkahannya itu besarnya seperti es balok yang kotak-kotak itu, dibandingkan dengan permen yang sudah dihancurkan menjadi kecil-kecil, lalu kita larutkan ke dalam air. Kita tambahkan dengan bongkahan permen yang besar dibandingkan dengan air yang diisi dengan permen yang sudah ditumbuk atau dihancurkan. Kira-kira yang lebih cepat terlarut yang mana? Yang bongkahan besar kah? Atau yang sudah ditumbuk kecil? Pasti yang mudah terlarut itu adalah permen yang sudah ditumbuk kecil-kecil, ditumbuk halus. Nah, itulah yang mengatakan bahwa ukuran zat terlarut ini sangat mempengaruhi. Semakin luas permukaan atau sudah dihancurkan, itu maka dia lebih mudah untuk terlarut. Nomor 3, volume pelarut. Volume pelarut akan mempengaruhi proses pelarut suatu zat. Semakin banyak volume pelarut yang digunakan, semakin cepat pula suatu zat akan melarut. Nah, contohnya lagi gula 1 kilo. Gulanya ini 1 kilo, sedangkan airnya ada yang 1 gelas dan ada yang 1 ember. Kira-kira gula yang 1 kilo ini lebih cepat larut di mana? Apakah di 1 gelas atau di 1 ember? Pastinya gulanya banyak. Kalau kita larutkan ke dalam air 1 gelas, kayaknya akan sangat susah larut. Sedangkan gula itu yang 1 kilo kita masukkan ke dalam ember besar, maka itu akan lebih mudah terlarut karena volume airnya itu banyak. Makanya di sini yang faktor mempengaruhi kelarutan juga adalah volume pelarut. Jadi semakin banyak volume airnya atau volume pelarut, maka dia akan mudah untuk terlarut. Selain itu, kecepatan pengadukan. Pengadukan merupakan zat yang tepat dilakukan agar proses pelarutan suatu zat berjalan lebih cepat. Contoh lagi, jadi begini. Ada air, kalian buat air teh. Kan biasanya pagi tuh ada air teh panas kan? Kalian masukkan gula 1 sendok. Dan air teh kedua kalian masukkan 1 sendok. 1 gelas kalian aduk dan 1 gelas lagi tidak kalian aduk. Kira-kira yang cepat terlarut yang mana? Pasti yang diaduk kan? Nah, jadi semakin cepat pengadukan, maka dia lebih mudah terlarut. Makanya kita kalau buat teh itu kita aduk-aduk supaya gulanya itu cepat larut. Kalau kita diamkan, walaupun dia nanti akan terlarut, tapi itu membutuhkan waktu. Waktunya itu lebih lama, makanya lebih baik diaduk. Nah, seperti itu ya. Baiklah, kemudian lanjut lagi ke jenis sediaan larutan obat. Jadi sediaan larutan obat itu ada larutan oral dan larutan topikal. Jadi ada 2 ya,
larutan oral, dan larutan topikal. Kita masuk ke larutan oral. Larutan oral yang pertama adalah potio atau obat minum, adalah solutio yang dimaksudkan untuk pemakaian dalam atau per oral. Jadi ini untuk pemakaian dalam. Selain berbentuk larutan, potio juga dapat berbentuk emulsi atau suspensi. Misalnya, potio alba contratussim, obat batuk putih atau OBP. Dan potio nigra contratussim, obat batuk hitam atau dikenal dengan OBH. Contoh obatnya adalah ini. Nah, ini adalah salah satu contoh potio. Jadi potio itu ada bentuk sediaan larutan, ada sediaan emulsi atau suspensi yang disebut dengan potio, yaitu untuk pemakaian dalam. Ini adalah contohnya OBH kombi. Kemudian eliksir. Eliksir adalah sediaan larutan yang mengandung bahan obat dan bahan tambahan sehingga memiliki bau dan rasa yang sedap. Dan pelarut yang digunakan campuran etanol dan air. Di sini etanol berfungsi sebagai pemertinggi kelarutan obat pada eliksir, dapat pula ditambahkan gliserol dan lain-lain. Sedangkan untuk tambahan gula itu bisa ditambahkan sirup gula. Nah, jadi eliksir ini juga merupakan sediaan larutan di mana dia mengandung bahan tambahan. Dan selain itu, pelarut yang digunakan itu bukan air saja, tetapi ada campuran etanol. Ibu lupa berapa persen etanol yang digunakan. Nanti Ibu kasih tahu. Jadi ada air dan etanol dicampur, di mana etanol di sini berfungsi sebagai meningkatkan kelarutan si obat pada sediaan obat. Jadi ini adalah contoh sediaannya bisolvon eliksir. Biasanya kalau di kemasan itu ada tulisannya di sini eliksir, bisolvon eliksir. Isinya adalah bromhexin, di mana ini merupakan obat batuk berdahak. Dan dia juga memiliki bau dan rasa yang sedap. Apabila ada tambahan gula, maka itu biasanya ditambahkan sirup gula. Nah, jadi eliksir ini yang membedakan dengan pelarut yang lain adalah dia ada campuran etanol dan air. Kemudian sediaan yang ketiga adalah sirup. Ada 3 jenis sirup, yaitu sirup adalah larutan oral yang mengandung sukrosa atau gula yang berkadar tinggi. Sirup kompleks adalah sirup yang hampir jenuh dengan sukrosa. Kadar sukrosa dalam sirup adalah 64-66%, kecuali dinyatakan lain. Nah, jadi sediaan sirup ini adalah sediaan yang banyak mengandung sukrosa atau gula. Ada 3 jenis macam sirup. Yang pertama ada sirup simpleks, sirup obat, dan sirup pewangi. Sirup simpleks itu mengandung 65% gula dalam larutan. Nipaginnya itu 0,25%. Nipagin ini adalah pengawet. Sirup obat mengandung satu jenis obat atau lebih dengan atau tanpa zat tambahan dan digunakan untuk pengobatan. Nah, jadi sirup simpleks ini biasanya adalah sirup untuk pemanis. Sedangkan sirup obat ini adalah untuk pengobatan. Sedangkan sirup pewangi tidak mengandung obat tetapi mengandung zat pewangi atau zat pendispersi lain. Jadi sirup pewangi ini biasanya ditambahkan ke sirup obat untuk menambahkan atau menghilangkan bau yang tidak enak pada obat. Yang keempat adalah gutai atau drops. Sediaan cair berupa larutan, emulsi, suspensi. Apabila tidak dinyatakan lain, maka dimaksudkan untuk obat dalam. Oke.
Jadi obat glutai atau drops ini ada untuk sediaan topikal dan ada juga sediaan oral. Ini kita bahas sediaan oral. Jadi sediaan oralnya ini bisa berupa larutan, emulsi, dan suspensi. Kalau sediaan oral, yang drop ini untuk anak-anak biasanya ada sediaan yang di dalamnya itu ada pipetnya, pipet tetesnya. Nah, itu adalah sediaan drop. Contohnya adalah paracetamol drop atau nama dagangnya adalah Sunmol drops. Nah, itu ada pipetnya di dalam. Itu biasanya digunakan untuk bayi. Setelah itu yang kelima, netralisasi, saturasi, dan potio-effervescence. Ini adalah sediaan larutan terbagi menjadi 3, ada netralisasi, saturasi, dan potio-effervescence. Netralisasi adalah obat minum yang dibuat dengan mencampurkan bagian asam dan bagian basa sampai reaksi selesai dan larutannya itu bersifat netral. Nah, ini bersifat netral ya. Kalau kita praktikum, biasanya ibu juga akan mempraktekkan untuk pembuatan sediaan potio dan saturasi. Sedangkan saturasi itu dibuat dengan mereaksikan zat asam dan basa, tetapi gas yang terjadi ditahan dalam wadah sehingga larutan penuh dengan jelas. Jadi gini, kalau saturasi ini apabila zat asam dan zat basa itu bertemu, maka dia akan mengeluarkan gas CO2. Kalau saturasi itu kalian 3/4 gasnya itu disimpan. Jadi 1/4-nya itu kalian buang gasnya, lalu kalian langsung tutup knopnya dan tutup dengan tutup botolnya. Sedangkan potio-effervescence itu saturasi yang CO2-nya yang lebih jenuh. Jadi seluruh gas CO2-nya itu disimpan. Setelah asam dan basa kalian campurkan, langsung ditutup botolnya. Nah, itu ya. Jadi ini adalah sediaan mereaksikan zat asam dan zat basa.